Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat-hebat, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga menjadi anak-anak yang selalu dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, kita langsung saja pada pertemuan kali ini. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari surah Al-Adiyat, maka untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu surah At-Tin. Baik anak-anak, langsung saja apa saja yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Kita akan langsung masuk ke bab surah At-Tin. Kita langsung masuk ke materi surah At-Tin. Kita scroll ke bawah. Yes. Langsung kita masuk ke bab 2. Ya, surat At-Tin. Langsung masuk kepada hal-hal yang harus dicapai oleh kalian, atau hal-hal yang harus dicapai oleh anak-anak. Yang pertama adalah mampu melafalkan dan membaca surah At-Tin. Oke, ini nanti kita laksanakan. Kemudian yang kedua, mampu mendefinisikan surah At-Tin. Mampu mendefinisikan itu mampu menjelaskan ya anak-anak surah At-Tin. Kemudian mampu menunjukkan sikap santun saat berinteraksi sosial. Jadi anak-anak, harapan dari Pak Guru setelah kalian mempelajari surat At-Tin ini, kalian bisa mengaplikasikan sikap surah At-Tin ini kepada atau ke dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya ini anak-anak. Kemudian yang keempat, mampu menerjemahkan surah At-Tin. Yang kelima, mampu menghafalkan surah At-Tin. Ini sudah lewat, kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan surah At-Tin. Semoga kalian semua sudah setor. Nanti akan Pak Guru rekap setoran hafalan kalian. Kemudian yang keenam, mampu menyimpulkan kandungan surah At-Tin secara ringkas. Ini saya kasih tambahan secara ringkas, karena kalau secara mendalam belum sampai untuk materi kita di tingkat MI seperti ini. Kemudian yang ketujuh, mampu menjelaskan kandungan isi daripada surah At-Tin. Dan yang terakhir, mampu menulis ayat-ayat surah At-Tin. Ini adalah indikator pembelajaran atau hal-hal yang harus kalian capai. Kita langsung masuk saja ayat surah At-Tin. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita membaca surah At-Tin, sebagai permulaan bahwa surah At-Tin ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, yang juga dipenuhi segala kebutuhan mereka dengan adanya alam semesta. Jadi kalau kita dibandingkan makhluk yang lainnya seperti hewan, seperti jin, iblis, syaitan, bahkan malaikat itu pun sendiri, kita sebenarnya lebih mulia anak-anakku semuanya ya. Kita diciptakan sebaik-baik makhluk ya, nanti akan ada di penjelasan dari surah At-Tin. Namun manusia tidak ada artinya tidak akan mulia jika dalam menjalani kehidupannya itu kita tidak berbuat kebajikan, tidak berbuat baik, dan tidak mensyukuri atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung masuk kepada surah At-Tin. Pak Guru bacakan dulu. Kalian mendengarkan bisa sambil tidur-tiduran, rebahan juga bisa, tapi yang jelas harus tetap konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Oke, kita masuk ke definisi surah At-Tin atau apa ya namanya? Identitas saja, identitas surat At-Tin. Surah At-Tin ini kita baca saja. Surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Jadi ada 8 anak-anak. Kemudian termasuk golongan surah Makkiyah ya, karena turunnya di Makkah. Kemudian nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu surah yang berarti buah tin. Jadi ayat pertama ya, Wattini. Nah, itu diambilkan dari ayat pertama. Kemudian surah yang keberapa? Yang ke-95. Ini sudah ada 95 nak. Dalam Al-Quran ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Itu adalah identitas dari surah At-Tin. Harap diperhatikan dan dihafalkan. Kita lanjut ke terjemah surah At-Tin. Coba anak-anak perhatikan di layar HP kalian. Di sini sudah dipermudah ini ya. Ada tabel-tabel setiap ayat lah ini, setiap ayat, setiap kata ini malah ya. Setiap kata ada artinya. Ini mudah untuk dihafalkan anak-anak. Coba kita urutkan dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Wattin itu adalah buah tin, demi buah tin. Wazaitun dan buah zaitun. Ini sudah di merah ini. Kemudian waturi sinin dan demi gunung Sinai. Ya. Ini gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung yang pernah didaki oleh Nabi Musa ini anak-anak. Ketika Nabi Musa itu menerima wahyu dari Allah SWT, ini gunung Sinai ya. Kemudian waturi sinin sudah, waturi sinin sudah. Kemudian wahadzal baladil amin. Wahadzal baladi artinya dan demi kota ini, maksudnya kota ini adalah kota Mekah ya. Al amin yang aman. Wahadzal baladil amin. Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad artinya sungguh anak-anak. Khalaqna artinya kami telah menciptakan. Ini maksudnya kami Allah ya. Sungguh Allah telah menciptakan apa? Al insana ini. Al insana manusia. Al insan itu artinya manusia, dihafal ya anak-anak. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baik makhluk ya. Jadi Allah berfirman, sungguh saya telah menciptakan. Allah berfirman, sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oke. Berarti memang manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang paling mulia. Tapi di sini kita lanjutkan. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia. Rodadna itu kami kembalikan. Asfala safilin. Ini sama katanya, asfala dan safilin. Asfala dan safilin ini ke tempat yang serendah-rendahnya. Sampai diulang ya ini. Ini diulang ya anak-anak. Kalau ke tempat yang rendah itu kan biasa, tapi ini kemudian Allah akan mengembalikan manusia itu ke tempat serendah-rendahnya. Asfala safilin. Ini rendah banget itu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali illalladzina amanu itu kecuali orang-orang yang beriman anak-anak. Ya, orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman itu tidak akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling rendah-rendah, tidak akan. Syaratnya illalladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan yang mengerjakan kebajikan. Ya. Kemudian falahum ajrun, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ajrun ini pahala ya anak-anak. Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
yukadzibu, kadzaba, yukadzibu. Nah, ini artinya dusta ya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu ba'du itu setelah itu, bidin ini adalah hari pembalasan. Ad-din itu artinya agama bisa, hari pembalasan juga bisa. Ini yang dimaksud di sini adalah hari pembalasan. Jadi maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maka yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallah, bukankah Allah, alaisallah itu bukankah Allah, bi ahkamil hakimin adalah hakim yang paling adil. Nah, ini adalah terjemah surah At-Tin, anak-anak. Kita langsung masuk saja anak ke kandungan surah At-Tin. Biar kalau enggak dilangsung seperti ini nanti malah tidak connect ya. Baik, untuk kandungan surah At-Tin anak-anak ini sudah dirangkum dalam buku paket ini ya. Bahwa yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk yang lain. Ini adalah isi kandungan surah At-Tin ayat yang keempat anak-anak, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Kemudian isi kandungan yang kedua atau isi pokok kandungan yang kedua adalah namun semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk ya saat kematiannya. Ini maksudnya adalah ini ada di ayat yang ke 5 ya, ayat ke-5, summa radadnahu asfalasafilin. Maka manusia akan ditempatkan atau dikembalikan lagi ke tempat serendah-rendahnya, asfalasafilin. Illa, nah dilanjutkan ke ayat yang ke-6 ini, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali manusia yang di dunianya, maksudnya yang di dunia beriman dan berbuat baik. Beriman itu apa? Beriman itu adalah percaya dan yakin bahwa Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah beriman. Jadi kalau sudah mengucapkan syahadat kemudian melakukan kebajikan, berbuat baik, beribadah ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi anak-anak, jika anak-anak ingin menjadi makhluk yang jika anak-anak ingin tidak menjadi makhluk yang paling buruk, berusaha selalu menjalankan berbuat rajin sholat, rajin ngaji, kemudian berbuat baik kepada teman dan lain sebagainya. Pokoknya hal yang berbuat baik kalian amalkan. Kemudian yang ketiga, kandungan surah At-Tin, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang tidak akan terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Lalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, maka mereka yang beriman dan mereka yang berbuat baik anak-anak itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Sebenarnya kita sebagai manusia enak ya kalau kita mau menjalankan perintah-perintah Allah anak-anakku semuanya. Sebaliknya tapi sebaliknya manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat kebajikan, jadi sholat ra tau, sholat males, ngaji yo males, sinau yo males, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat dikembalikannya ke dalam keadaan serendah-rendahnya. Jadi untuk isi pokok kandungan yang terakhir ini adalah yang ke-8 ayat yang ke-8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah akan menunjukkan nanti di hari pembalasan bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita, bagi manusia untuk mendustakan. Pada waktu itu kita tidak bisa berbohong. Mungkin di dunia kita itu bisa berbohong, tapi nanti ketika di hari pembalasan maka belas kita tidak bisa berbohong. Lanjut ke rangkuman. Kita masuk ke rangkuman. Yang pertama, surah At-Tin termasuk surat Makkiyah. Tadi sudah Pak Guru sampaikan karena diturunkan di kota Mekah.
Nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Buruj ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu At-Tin. Dalam Al-Quran surah At-Tin merupakan surat urutan ke-95. Yang ke B, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ini diperhatikan anak-anak ya. Kemudian yang C, di dalamnya Allah SWT menunjukkan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk yang lain. Yang D, setiap manusia akan mati dan saat itu dikembalikan kepada asal penciptaannya. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan dijanjikan Allah SWT akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun tadi anak-anak. Sementara manusia yang berperangai buruk, yang tidak melakukan bajikan, malas sholat, malas ngaji, malas sinau dan lain sebagainya, dan enggan berbuat kebajikan, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat. Maka akan menjadi, kalau di dalam surat At-Tin tadi adalah asfala safilin anak-anak, seburuk-buruk, serendah-rendah makhluk ya. Kemudian yang E, surah At-Tin ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perangai buruk, karena pada akhirnya Allah SWT yang maha adil pasti akan memberi balasan atas segala perbuatannya. Oke, seperti itu saja anak-anak pembelajaran dari Pak Guru. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham atas apa yang Pak Guru sampaikan. Kalau toh mungkin masih belum paham, kalian bisa mengulang lagi video pembelajaran ini atau langsung bertanya kepada Pak Guru. Cukup sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila banyak salah, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.